Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita akan belajar dan melanjutkan pelajaran kita hari ini dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas 5. Bapak sangat berharap kita tetap serius belajar dan kita mempersiapkan ujian akhir semester 1 kita dengan baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati kami yang mau belajar, Tuhan berikan kami kepintaran, kecerdasan untuk mengerti dengan baik pelajaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini pelajaran kita itu berbuah dan menjadi baru. Artinya, setelah kita belajar cukup panjang, materi-materi pelajaran kita, materi-materi pelajaran kita dimulai dari mengapa manusia berdosa, dampak dosa, Allah mengasihi dunia, arti bertobat, Allah penyelamatanku, Allah penyelamatku, terus kemudian pengorbanan Yesus, pengampunan Yesus. Hari ini kita belajar tentang berubah dan menjadi baru. Anak-anak sekalian, berubah dan menjadi baru adalah akibat dari kehidupan kita yang sudah berada di dalam Yesus, yang sudah berada di dalam Kristus. Jika Bapak menceritakan sebuah cerita kepada kalian, maka kalian harus menyimaknya untuk dapat mengerti makna dari cerita tersebut. Bapak akan bacakan ceritanya kepada anak-anak semua. Suatu malam ada seorang perempuan sedang menunggu di bandara. Masih ada waktu beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menghabiskan waktu, ia membeli buku dan sekantong kue di sebuah gerai toko di bandara. Ia memasukkan sekantong kue itu ke dalam tasnya, lalu mencari dan menemukan tempat duduk. Ia menemukan sebuah tempat duduk yang sudah diduduki seorang laki-laki, tetapi masih ada tempat di sampingnya. Ia pun duduk di samping laki-laki itu. Sambil duduk, perempuan tersebut memakan kue sambil membaca buku yang baru dibelinya. Dalam keasikannya, ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua kue yang berada di antara mereka berdua. Perempuan tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan. Ia membaca, mengunyah kue, dan melihat jam, sementara si pencuri kue yang pemberani itu menghabiskan kue di kantongnya. Ia semakin kesal, sementara menit-menit berlalu. Perempuan itu pun sempat berpikir, kalau aku bukan orang baik, tentu sudah kutonjok dia. Setiap ia mengambil satu kue, si lelaki itu juga mengambil satu. Sampai tiba pada potongan kue terakhir, lelaki itu mengambilnya dan menawarkannya kepada perempuan itu. Perempuan itu berpikir, kurang ajar sekali orang ini. Sudah mencuri kueku dan menghabiskannya. Dan sekarang ia malah menawarkan kueku yang dia curi. Terus kemudian, ini sangat menyebalkan untuk perempuan itu. Untunglah saat itu ia mendengar penerbangannya diumumkan dan ia segera mengumpulkan barang-barang miliknya dan menuju pintu gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada laki-laki itu. Ia pun naik pesawat dan duduk di kursinya lalu mencari buku yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan napas karena kaget. Ternyata di situ ada kantong kuenya. Ia berpikir, mengapa kueku masih ada di sini? Jadi kue siapa yang tadi kumakan? Akhirnya dia berpikir, dan dia mulai menyadari bahwa kue yang dia makan adalah milik lelaki itu. Dan perempuan itu menyadari kesalahannya bahwa dia sempat berprasangka buruk terhadap laki-laki itu, dan dia sempat mengumpat ataupun mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada lelaki itu, sementara dia sendiri yang salah. Anak-anak sekalian, jika kalian mendengarkan cerita seperti ini dan mengalami hal yang sama, apa yang akan anak-anak sekalian lakukan? Jika Bapak membuat 3 pertanyaan, apa yang dilakukan oleh perempuan itu ketika duduk di samping laki-laki tersebut? Dia tidak menyadari bahwa kue yang dia beli itu dia masukkan ke dalam tasnya. Dan kemudian dia tanpa sadar karena keasikan membaca buku, dia mengira kue yang ada di sampingnya itu adalah kuenya dan dia memakan.
gitu. Dan ketidaksadarannya itu membuat dia mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada laki-laki itu. Yang kedua, kapan dia menyadari kekeliruannya? Kapan dia menyadari bahwa apa yang dia makan itu bukan miliknya? Yakni ketika dia sudah berada di pesawat, dia merogoh tasnya, ternyata kuenya tersimpan dengan baik di dalam tas. Nomor 3, sikap dan perubahan apa yang seharusnya dilakukan oleh perempuan itu? Kalau memang dia mau meminta maaf, maka dia harus mencari laki-laki itu. Tetapi kan itu sesuatu yang sulit. Jadi oleh karena itu apa yang harus dia lakukan? Maka dia harus menyadari kesalahannya, meminta ampun ke hadapan Tuhan, dan tidak melakukan hal yang sama. Anak-anak sekalian, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19 ya. Di sini sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang yang bernama Saulus ya. Dia seorang yang sangat pandai, dia seorang yang sangat pintar, dia mengerti banyak hal tentang agama. Sudah? Dan dia seorang Yahudi. Saulus setiap hari pekerjaannya ialah mengejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Setiap hari Saulus berusaha untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan suatu hari Saulus itu berusaha untuk mencari pengikut-pengikut Kristus dan membunuh mereka. Tetapi di tengah perjalanan, di tengah perjalanan Saulus itu ditampar oleh Allah. Disadarkan oleh Allah dengan petir yang sangat kencang menyambar dia, dan akhirnya dia terbuta. Selama beberapa hari dia terbuta, dia buta, dan dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Kemudian Allah menyapa dia, Yesus menyapa dia, "Hai Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kemudian dia menyadari bahwa dia telah menganiaya Yesus yang merupakan Allah. Sehingga dengan demikian dia meminta ampun, dia meminta kesembuhan, dan dia berjanji untuk memberitakan Injil firman Tuhan kepada siapapun semenjak dia disembuhkan. Lalu Saulus ke Damsyik bertemu dengan Ananias. Ananias menumpangkan tangan atas Saulus dan berkata, "Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui. Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Kemudian seketika itu juga Paulus dapat melihat dan dibaptis. Setelah Saulus bertobat, namanya pun diubah menjadi Paulus. Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus yang mewartakan Injil ke seluruh kota. Saulus adalah tokoh yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Merasa diri paling benar, Saulus sebelum dia bertobat, merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, seperti berkuasa untuk menghakimi. Tetapi Saulus tidak menyukai orang-orang Kristen karena menurutnya orang-orang Kristen adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Tetapi Tuhan Yesus menyadarkannya. Namun Tuhan tetap menyayangi Saulus. Dan Tuhan memperingati Saulus dan bertemu dengan Paulus. Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus, tapi mempertobatkan Saulus. Saulus diberi kesempatan untuk berubah. Tuhan menemui Saulus melalui penampakan dan mengubah hidup Saulus. Saulus berubah dan bertobat. Ia menyadari kesalahannya, dan kini manusia baru Saulus berganti nama menjadi Paulus. Anak-anak sekalian, dalam pengantar pembelajaran kita tentang berubah dan menjadi baru, Bapak meminta kalian untuk membaca ayat Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Membaca ayat Alkitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19, dan penugasan kita ialah setelah kalian baca, ceritakanlah dengan membuat video. Ceritakanlah dengan membuat video kisah pertobatan Saulus. Ceritakanlah dengan membuat video kisah pertobatan Saulus. Ingat, baca dulu Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19, kemudian buatlah cerita dalam bentuk video kisah pertobatan Saulus. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.